Pembaca MDX yang budiman, kali ini editorial Kakor Lalong akan menurunkan ulasan tentang kinerja ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur memasuki kuartal kedua tahun 2020. Ulasan kali ini kami akan mentitik beratkannya pada konsumsi rumah tangga, oleh karena sebagaimana dipahami bahwa gross domestic bruto nasional maupun provinsi sebagian besar bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Mari kita melihat satu persatu. Kita melihat dari realisasi pendapatan APBD provinsi pada triwulan kedua Juli 2020. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk provinsi itu baru mencapai 3,11 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya 1,70 triliun. Secara month to month itu mengalami peningkatan sebesar 82,65%. Untuk kabupaten atau kota pada Juli 2020 realisasi pendapatan sebesar 9,48 triliun dari periode sebelumnya sebesar 7,84 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 20,90%. Jadi total realisasi pendapatan pada kuartal kedua tahun ini mengalami peningkatan sebesar 31,90% month to month, yaitu dari periode sebelumnya 9,54 triliun menjadi 12,59 triliun. Itu dari sisi realisasi pendapatan APBD. Sedangkan kita melihat berikut dari realisasi belanja APBD. Dari realisasi belanja APBD itu provinsi mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 1,41 triliun menjadi 2,81 triliun atau mengalami peningkatan 99,64%. Lebih tepatnya realisasi belanja untuk periode ini telah mencapai 99,64%. Sedangkan untuk kabupaten atau kota realisasi belanjanya, penyerapan belanjanya itu dari yang sebelumnya 5,79 triliun menjadi 7,11 triliun atau mengalami peningkatan secara month to month sebesar 22,89%. Secara kumulatif kabupaten dan provinsi itu penyerapan realisasi belanja itu mencapai total sebesar 9,92 triliun di periode Juli 2020 dan periode sebelumnya 7,19 triliun atau telah mencapai 37,91%. Ini sebetulnya angka realisasi yang belum terlalu ideal karena baru mencapai 37,91%. Apa maknanya ini? COVID-19 itu sangat berpotensi menurunkan PAD seiring menurunnya kinerja ekonomi. Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia melalui Perpres nomor 54 tahun 2020 melakukan perubahan postur APBN 2020 sebagai dampak COVID-19. Salah satunya adalah menurunkan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD
yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan melalui PMK nomor 35 PMK 7 2020 dengan rincian sebagai berikut. DBH atau dana bagi hasil umum, memang dana bagi hasil umum memang agak peningkatan sedikit, yaitu sebesar 3,70%. Sedangkan dana desa justru mengalami penurunan sebesar, DAU sendiri mengalami penurunan sebesar minus 10,14%. Dana alokasi khusus atau DAK itu mengalami penurunan 15,03%. Jadi total menurunnya dana tersebut dari pusat ke provinsi kita sebesar minus 10,21%. Dari yang sebelumnya itu 24,68 triliun menjadi 22,16 triliun. Secara provinsi, pertumbuhan Gross Domestic Bruto atau PDRB Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan oleh karena adanya penurunan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, dalam rangka mendongkrak produk domestik bruto provinsi, maka jalan yang harus ditempuh adalah kita memperbesar sizing konsumsi rumah tangga. Bisa dipahami bahwa konsumsi rumah tangga tidak seluruhnya disebabkan oleh karena daya beli masyarakat yang berkurang atau menurun akibat COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain kami melihat bahwa masyarakat sedang melakukan skala prioritas dalam membelanjakan uangnya. Selain skala prioritas yang mereka tetapkan, mereka juga lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Beberapa di antaranya memilih untuk memarkirkan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro ketimbang dananya dibelanjakan. Oleh karena itu, data ini masih bisa di-compare lagi dengan data di Bank Indonesia, berapa besar dana-dana masyarakat yang saat ini diparkirkan atau dijadikan semacam idle money di dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro ketimbang dana-dana ini dibelanjakan. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Salam beradab.